Saya mau tunjukkan beberapa tanda-tanda dekatnya kita dengan kiamat yang tak terbantahkan. Pertama, antalidal amatu rabataha. Kalau sudah tiba masanya, kamu akan menyaksikan wanita-wanita biasa, rakyat-rakyat jelata dari para wanita melahirkan para raja-raja yang berkuasa. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Bila engkau menyaksikan suatu masa ada orang-orang yang kere, miskin, mereka hanya penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak beralas kaki, nggak pakai terompa, sendal pun kagak kebeli, Pak. Saking miskinnya mereka bertelanjang dada, jangankan pakai kaos dalam, pakai kaos luar, nggak kebeli itu, sehingga mereka bertelanjang dada. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, tiba-tiba saja mereka menjadi berkuasa, dan mereka saling berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan hadis Nabi ini, jika zaman itu sudah kalian dapatkan, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Begitu, Pak. Hadis ini sahih Imam Muslim. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, telanjang dada, mendadak menjadi kaya raya dan menjadi raja-raja. Mereka sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah kami temukan, berarti kiamat sudah sangat dekat. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud?" Jawaban Nabi, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sunanal ladina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumu." Benar-benar kamu di akhir zaman menjelang kiamat akan kembali jahiliyah. Kamu benar-benar akan meniru orang-orang sebelum kamu. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai mereka melakukan hal yang paling tak masuk otak, kamu tetap meniru dan mengikuti mereka. Mari kita lihat hari ini bagaimana keadaan Arab hari ini, Pak. Keadaan Arab hari ini bagaimana? Jangan Arab Saudi dulu ya. Arab Saudi selama ini terkenal sebagai benteng terakhir umat Islam sedunia, menyaksikan syariat Islam masih sangat dimuliakan dan terus dipakai di Arab Saudi, sementara negeri Arab yang lain sudah rontok. Betul tidak? Kemudian Nabi berkata, nanti di akhir zaman menjelang kiamat, benar-benar kalian akan merasakan umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sulit, berat mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terasa apa tidak sekarang? Sekarang mungkin alasannya Covid. 2 tahun berturut-turut haji sulit. Sekarang umroh mulai dibuka, tapi syaratnya juga ketat, berat sekali, mahal pula lagi. Tahun depan saya pastikan dibandingkan tahun ini akan lebih berat. Yang jelas tahun ini sudah lebih berat dari tahun yang lalu. Tahun depan insya Allah lebih berat. Kenapa? Di akhir zaman kata Nabi SAW, kalian semua akan menjalani hari-hari, terasa hari-hari itu lebih berat dari yang sudah kalian lewati, dan hari-hari ke depan lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Jadi ke depan itu kondisi keadaan kita, Pak, bukan makin ringan, tapi makin berat. Perintah Nabi kepada umatnya yang beriman di akhir zaman, pegangan kamu pada masa itu adalah isbiru, bersabarlah kalian semua. Bersabar itu satu, bersabar tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala apapun juga rintangan, halangan, cacian, makian dan tekanan segala macamnya. Bersabarlah kalian, tetap taat kepada Allah, berpegang erat dengan Islam. Yang kedua bersabarlah kalian, jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dunia yang menggiurkan ditawarkan kepadamu, sehebat apapun kesempatan ada terbuka di depanmu, tapi itu maksiat, sabarlah, jangan kamu ambil.
Itu yang bersabar. Kemudian yang ketiga, bersabarlah dari bencana, dari petaka, dari musibah, dari kemiskinan, kefakiran, kelaparan. Bersabarlah kamu. Di akhir zaman senjata umat ini cuma satu, bersabar. Gak ada yang lain. Bersabar, tetap taat, tetap menjadi muslim yang kuat. Bersabar, tidak mau berbuat maksiat. Seberat apapun keadaan, sebesar apapun terbukanya pintu kesempatan, sementara itu dosa maksiat, sabar, jangan mau. Dan yang ketiga, sabar, jangan sampai kita tidak kuat menahan ujian, musibah, petaka, huru-hara dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah berapa baru tanda-tandanya saya sebutkan? 4. Kalau dari tanda-tanda saya rasa cukuplah dulu. Dia sangat banyak Bapak Ibu, sangat banyak, sangat banyak. Oke, yang terakhir lah, yang terakhir. Bu, sungai terbesar di Timur Tengah ada berapa, Bu? Di Timur Tengah ada berapa sungai terbesar? Ada 3. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Eufrat. Apa sabda Rasulullah berkaitan dengan Sungai Eufrat? La taqumus sa'ah hatta yasiral furatu bi jabalin an dhahab yaktatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin 99 rajulan fayaqulu kullu wahidin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Kiamat tidak akan terjadi sampai terlebih dahulu mengering Sungai Eufrat, dan nanti manusia dikejutkan dari aliran Sungai Eufrat yang sudah kering itu ada gunungan emas yang sangat besar di dalam perut buminya yang Allah munculkan suatu waktu kelak, menyebabkan manusia di muka bumi berduyun-duyun datang ke sana membawa senjata mereka berperang memperebutkan gunung emas itu, kata Rasulullah. Maka setiap 100 orang yang berperang di sana mati terbunuh 99-nya, satu yang tersisa hidup. Di hadis Nabi yang lain, Nabi berkata, umatku kalian jangan sampai yang ikut-ikutan berebutan emas ke sana, karena emas itu seluruhnya Allah akan hadiahkan pada kamu. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Tapi seluruh lelaki di muka bumi akan datang ke sana membawa senjata-senjata mereka. Terjadi perang besar di sana, perebutan gunung emas. Sekarang Sungai Eufrat itu dia melewati 5 negara, Bu. Pertama, ulunya adalah Turki, lehernya adalah Suriah, bodinya adalah Irak, ujungnya adalah Iran. Bapak Ibu tahu, di majalah New York Times di bulan Februari tahun 2012, NASA Amerika Serikat mengumumkan di majalah New York Times bahwa para pakar dan ahli kami telah meneliti ada perubahan yang sangat besar di Sungai Eufrat Irak. Air sungai mereka saat ini sudah menyusut 60%. Itu 2012, Pak. 2012. Dan menurut keyakinan kami, para peneliti setelah mempelajari Sungai Eufrat ini 2013 akan kering total. Ternyata benar, 2013 bulan Maret sampai hari ini Sungai Eufrat kering total, Pak, sekering-keringnya. Coba lihat bagaimana pengumuman Amerika Serikat bahwa ditemukan gunung emas melalui satelitnya ya di dalam bumi Irak bersama dengan mengeringnya Sungai Eufrat. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi. Saya rasa cukup yang 5 ini. Kalau ada yang masih tidak mau percaya bahwa ini akhir zaman, terserahlah. Bagi saya kesimpulannya surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya silahkan beriman, yang tidak percaya silahkan kafir, silahkan ingkari.